penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa, saat ini kami boleh datang menghadap kehadirat-Mu Bapa yang suci dan kudus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa menjaga dan memberkati kami sampai saat ini. Terima kasih sekarang ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk mendengar firman Tuhan. Bukalah hati kami dan berikanlah kami pengertian, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Amsal 21 ayat 10. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Judul renungan bagi kita pada malam hari ini adalah hati orang fasik penuh kejahatan. Sahabat penjunanku pelitaku yang kekasih, seekor domba dan seekor babi memberi reaksi yang berbeda terhadap kubangan. Seekor domba yang terjebak dalam kubangan akan merasa tidak nyaman. Ia akan berjuang dan mengembik sampai dapat keluar. Sebaliknya, seekor babi justru berkeliling mencari kubangan. Ketika menemukannya, ia akan meluncur masuk dengan kegirangan. Sebaliknya, ia akan menjerit bila ada yang berusaha mengeluarkannya dari situ. Secara alami dan tanpa pengendalian dari Roh Allah, seorang pendosa juga seperti seekor babi, selalu mencari-cari yang jahat dan juga pencobaan, serta tidak ingin dibebaskan dari dosa. Itulah sifat dari orang fasik. Kecenderungan kuat yang dimiliki oleh orang fasik adalah untuk berbuat jahat. Amsal mengatakan bahwa hati orang fasik dipenuhi dengan kejahatan. Ia selalu mengingini kejahatan dan tidak menaruh belas kasihan terhadap sesamanya. Ia tak akan menerima nasihat, peringatan, atau teguran dari sesamanya. Orang fasik sangat enggan untuk berbuat baik dan menunjukkan belas kasih kepada sesamanya, temannya, saudaranya yang terdekat. Sangat sulit untuk mendapat kebaikan sedikit pun darinya, meskipun mereka amat membutuhkannya. Ia menjadi tidak peduli terhadap orang lain selain dirinya sendiri. Ia juga tidak akan segan-segan menyingkirkan siapa saja yang menghalang-halangi jalannya dalam berbuat kejahatan. Hati orang fasik adalah hati yang dengan sengaja menolak relasinya dengan Tuhan dan kemudian diwujudkan dengan sesamanya. Ia menjadi orang yang sudah tak lagi percaya kepada Tuhan, apalagi kepada sesamanya. Orang yang meninggalkan Tuhan berarti hidupnya sudah tidak takut lagi kepada Tuhan. Jika Tuhan saja sudah tidak ditakuti, maka ia juga tidak akan takut kepada sesamanya. Tidak ada aturan hidup, aturan kebenaran, sikap sopan santun, sikap saling menghargai, dan sikap saling menghormati. Kalau ia menginginkan kejahatan, pasti kejahatan pula yang akan dilakukannya. Tidak heran jika berani melakukan kejahatan kepada sesamanya. Karena itu, apa yang dapat kita lakukan agar terhindar memiliki hati yang penuh dengan kefasikan? Hiduplah dalam firman-Nya dan pekalah terhadap pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian, Anda dan saya memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, dan Tuhan pasti memberkati hidup kita.
Apakah selama ini Anda lebih suka masuk ke dalam kubangan dosa? Maukah Anda hidup dipimpin Roh Kudus sehingga hidup Anda penuh dengan kasih dan kemurahan hati? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, sertailah kami untuk terus memelihara hati. Kami sadar bahwa situasi dan kondisi bisa mempengaruhi hati untuk berubah menjadi tidak benar, bahkan menjadi jahat. Tuhan, tolonglah supaya kami terus mempelajari kebenaran firman Tuhan yang mampu memelihara hati dan untuk terus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan, pimpinlah kami sebagai umat-Mu agar terus diingatkan bahwa jika relasi yang benar dalam keluarga, pekerjaan, maupun pelayanan tidak dipelihara, maka hal itu dapat berubah menjadi relasi yang menyakitkan. Kejahatan bisa mengambil alihnya. Pimpinlah kami supaya melalui persekutuan, ibadah, dan persahabatan di dalam berjemaat, kami dapat terus memelihara hati yang penuh dengan belas kasihan. Bapa yang baik, berkatilah setiap kami dengan kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Di tengah zaman yang penuh dengan kejahatan ini, biarlah hati kami selalu penuh dengan belas kasihan kepada sesama. Karena itu Bapa, di malam ini kami memohon kiranya Bapa memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Berkatilah setiap keluarga dan rumah tangga anak-anak-Mu. Berkatilah juga istirahat kami di malam hari ini Bapa, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam